Selamat pagi, perkenalkan nama saya Helsa Dinata Manik dengan NIM 230402099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan PLTS atap. Yang pertama, saya akan mempresentasikan analisa lokasi pemasangan panel surya. Jadi yang pertama itu ada analisa bayangan. Yang pertama itu kita lihat bentuk atap. Berdasarkan hasil pengamatan lokasi yang terlihat pada gambar, bangunan yang akan dipasang PLTS memiliki bentuk atap prisma. Selanjutnya, orientasi atap. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi bangunan dan lingkungan sekitar, atap bangunan memiliki beberapa bidang yang menghadap ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Kondisi bayangan pada masing-masing arah itu adalah sebagai berikut. Bidang atap yang menghadap ke arah utara itu tidak terhalang oleh objek apapun, baik bangunan maupun vegetasi di sekitar lokasi. Untuk bidang atap yang menghadap ke arah selatan, sebagian terhalang oleh bayangan dari rumah tetangga yang berada di sisi selatan bangunan. Bidang atap yang menghadap ke arah barat tidak terhalang oleh bayangan bangunan maupun pohon di sekitarnya. Dan yang terakhir itu, yang menghadap ke timur itu juga tidak terhalang oleh objek apapun sehingga dapat menerima sinar matahari dengan baik, terutama pada pagi hari. Selanjutnya kita menganalisa struktur atap. Yang pertama itu material atap. Material penutup atap pada bangunan ini itu menggunakan seng. Atap seng memiliki bobot yang relatif ringan dan umum digunakan pada bangunan rumah tinggal. Dan selanjutnya itu struktur atap. Berdasarkan hasil pengamatan, bangunan ini telah berdiri cukup lama, namun kondisi rangka atap itu masih terlihat stabil dan tidak menunjukkan kerusakan yang signifikan. Selanjutnya kita membahas perhitungan luas atap. Telah dilakukan pengukuran menggunakan citra satelit pada bidang atap yang menghadap ke arah utara. Jadi berdasarkan hasil pengamatan atau hasil pengukuran, diperoleh keliling atap itu adalah 22,64 meter dan luas atap sisi utara itu 22,39 meter kuadrat. Sekarang analisa sistem kelistrikan. Yang pertama itu pemeriksaan persyaratan. Jadi kita harus ketahui jenis pelanggan, daya, dan fasenya. Jenis pelanggan pada bangunan ini adalah rumah tangga dengan daya listrik yang digunakan adalah sebesar 900 VA. Berdasarkan kapasitas daya tersebut, sistem kelistrikan bangunan ini yaitu satu fasa. Data ini diperoleh dari informasi pada meteran listrik dan tagihan listrik PLN yang terpasang pada bangunan. Selanjutnya kita menganalisa beban pada bangunan. Jadi berikut adalah penggunaan peralatan listrik yang ada di bangunan ini. Total energi yang digunakan per hari itu adalah 4.250 WH atau 4,25 kWh per hari. Selanjutnya kita bahas bagaimana desain teknik sistem PLTS. Yang pertama itu sistem PLTS atap. Untuk penentuan kapasitas sistem PLTS itu dilakukan berdasarkan kebutuhan energi listrik harian rumah tangga. Dari hasil analisis beban pada rumah itu diperoleh total kebutuhan energi sebesar 4,25 kWh per hari. Kapasitas sistem dapat dihitung menggunakan nilai peak sun hour atau PSH. Rata-rata Indonesia sekitar 4,5 jam per hari dan performance rasio sistem sekitar 0,75 untuk memperhitungkan rugi-rugi pada inverter, kabel, dan suhu. Jadi hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa kapasitas sistem PLTS yang dibutuhkan itu sekitar 1,26 kWp yang kemudian kita bulatkan menjadi 1,3 kWp. Dan untuk modul surya yang digunakan itu panel yang umum dipakai pada PLTS atap yaitu 450 WP. Dan untuk jumlah modulnya itu 2,8 kita bulatkan menjadi 3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem membutuhkan sekitar 3 modul surya sehingga total kapasitas terpasang itu menjadi 1,35 kWp. Kebutuhan luas pemasangan sekitar 6 meter kuadrat. Ini adalah ukuran rata-rata panel 450 WP. Sehingga masih sangat mencukupi dengan luas atap yang tersedia yaitu 22,39 meter kuadrat. Selanjutnya untuk inverter. Jadi kapasitas inverter itu umumnya dipilih sekitar 80-100% dari kapasitas total modul surya. Dengan kapasitas modul sebesar 1,35 kWp, maka inverter yang sesuai dengan sistem ini adalah inverter 1 kW hingga 1,5 kW satu fasa. Untuk menjaga kestabilan sistem, inverter yang direkomendasikan adalah 1,5 kW. Selanjutnya ada dokumen teknik pendukung. Di sini saya menyertakan single line diagram sebagai berikut.
Setelah itu saya menyediakan spesifikasi komponen-komponen yang digunakan pada PLTS atap. Ada modul surya, inverter, DC combiner box, kabel DC, kabel AC, mounting struktur. Dan juga saya menyediakan sertifikasi dari produk-produk yang digunakan. Baik, selanjutnya pertimbangan peletakan panel surya. Yang pertama itu sistem mounting. Berdasarkan kondisi atap rumah yang menggunakan material seng dan berbentuk atap prisma, sistem pemasangan panel surya yang digunakan itu adalah roof mounting system. Jadi sistem mounting ini itu dipasang langsung pada rangka atap menggunakan bracket dan rel aluminium yang kuat serta tahan terhadap korosi. Jadi penggunaan mounting system itu harus menyesuaikan dengan struktur atap agar pemasangan panel surya itu tetap stabil dan aman terhadap pengaruh angin maupun hujan. Dan selain itu, karena rangka atap pada rumah masih dalam kondisi stabil, maka pemasangan panel surya dapat dilakukan tanpa memerlukan penguatan struktur tambahan. Yang kedua itu kemiringan. Jadi pada perencanaan sistem PLTS ini digunakan sudut kemiringan sekitar 10 derajat. Sudut tersebut dipilih karena cukup optimal untuk wilayah dekat khatulistiwa serta masih sesuai untuk pemasangan pada sistem roof mounting di atap rumah. Jadi dengan sudut kemiringan ini, panel surya itu diharapkan dapat menerima radiasi matahari dengan baik sehingga produksi energi listrik itu dapat lebih maksimal. Dan yang terakhir itu adalah sudut azimut. Berdasarkan hasil analisis bayangan pada rumah, sisi utara atap itu tidak terhalang oleh bayangan bangunan lain. Jadi sehingga panel surya itu direncanakan dipasang menghadap ke arah utara. Pemilihan arah ini itu bertujuan agar panel surya mendapatkan paparan sinar matahari yang lebih optimal sepanjang hari, sehingga energi listrik yang dihasilkan pun dapat lebih maksimal. Sekarang kita masuk ke analisa finansial. Jadi saya telah menyertakan rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi berdasarkan perhitungan RAB, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTS atap dan kapasitas sekitar 1,35 kWp adalah sekitar 17.100.000. Biaya ini sudah mencakup komponen utama seperti modul surya, inverter, sistem mounting, kabel, perangkat proteksi, serta biaya instalasi. Selanjutnya analisa penghematan. Jadi analisa penghematan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengurangan biaya listrik setelah menggunakan sistem PLTS. Jadi berdasarkan perhitungan sebelumnya, sistem PLTS yang dirancang itu memiliki kapasitas sekitar 1,35 kWp dengan produksi energi sekitar 4,56 kWh per hari. Jadi jika tarif listrik rumah tangga PLN sebesar Rp1.444 per kWh, maka penghematan biaya listrik itu dapat dihitung sebagai berikut. Untuk energi yang dihasilkan per hari itu 4,56 kWh, penghematan biaya per hari Rp6.585, penghematan per bulan itu adalah Rp197.550, dan untuk penghematan per tahun Rp2.370.600. Jadi berdasarkan RAB yang telah dihitung sebelumnya, total investasi pemasangan sistem PLTS itu sekitar Rp17.100.000 dan dengan penghematan sekitar Rp2.370.600 per tahun, maka perkiraan waktu pengembalian investasi atau payback period adalah sekitar 7 tahun. Mengingat umur pakai panel surya itu dapat mencapai 20-25 tahun, maka penggunaan sistem PLTS itu dapat memberikan penghematan biaya listrik yang cukup signifikan dalam jangka panjang serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik dari jaringan PLN. Yang terakhir, kita masuk ke dokumen-dokumen studi kelayakan. Jadi yang pertama itu dari aspek teknis. Jadi dari hasil analisis teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa rumah itu memiliki luas atap yang cukup untuk pemasangan panel surya. Atap rumah juga tidak terhalang bayangan pada sisi utara sehingga memungkinkan panel surya itu menerima radiasi matahari secara optimal. Sistem PLTS yang dirancang itu memiliki kapasitas sekitar 1,35 kWp dengan menggunakan 3 modul surya berkapasitas 450 Wp serta inverter 1,5 kW. Berdasarkan perhitungan produksi energi, sistem ini mampu menghasilkan energi listrik sekitar 4,56 kWh per hari, sehingga dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik rumah tangga yang sebesar 4,25 kWh per hari. Selanjutnya dari aspek ekonomi, dari hasil perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, total biaya investasi pemasangan sistem PLTS diperkirakan Rp17.100.000.
Sistem PLTS ini diperkirakan dapat menghemat biaya listrik sekitar 197.550 per bulan atau sekitar 2.370.600 per tahun. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, waktu pengembalian investasi diperkirakan sekitar 7 tahun, mengingat umur pakai panel surya itu dapat mencapai 20 hingga 25 tahun. Maka sistem PLTS ini dinilai cukup layak secara ekonomi karena dapat memberikan penghematan biaya listrik dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir dari aspek lingkungan, penggunaan sistem PLTS itu merupakan salah satu upaya pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik, penggunaan PLTS dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, sistem PLTS juga tidak menghasilkan polusi udara maupun kebisingan selama proses operasinya. Untuk kesimpulan studi kelayakan, berdasarkan analisis dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan, perencanaan pemasangan PLTS atap berkapasitas 1,35 kWp pada rumah ini dapat dinyatakan layak untuk diterapkan. Sistem ini memiliki potensi produksi energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, memberikan penghematan biaya listrik dalam jangka panjang, serta mendukung pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi saya tentang perencanaan PLTS atap pada rumah saya. Sekian dan terima kasih.